Perkuliahan pada malam hari ini Pak Agus mulai dengan menyampaikan tangan Stungkare. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Didengar suara Pak Agus? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Baik, pada malam hari ini perkuliahan ke-11, pertemuan ke-11 mata kuliah manajemen pelayanan publik. Kita akan berbicara tentang budaya pelayanan publik. Jadi sebelum masuk ke budaya pelayanan publiknya, Pak Agus ingin membuka kembali memori Anda, mereview kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya, karena hal ini berkaitan dengan nantinya kita berbicara tentang bagaimana budaya dalam pelayanan publik. Jadi administrasi publik yang di dalamnya juga mengajarkan tentang bagaimana melakukan manajemen dalam pelayanan publik. Ada paradigma yang terjadi sebagaimana PowerPoint yang Pak Agus share di LMS kalian di halaman 47 ini. Jadi bagaimana budaya pelayanan publik itu sendiri juga mengalami perubahan paradigma, mengikuti paradigma administrasi publik itu sendiri. Jadi ada OPA, kemudian All Public Administration atau disingkat OPA, kemudian dia berubah menjadi New Public Management atau NPM, kemudian dia berubah menjadi New Public Service, kemudian pada paradigma saat ini dia sudah menjadi New Public Governance. Ya. Nah, dari sini kita akan membedah bagaimana sih paradigma budaya pelayanan publik di masa kini. Tentunya paradigmanya menggunakan paradigma NPG pada masa ini, di mana basis teorinya itu adalah teori organisasi dan teori network. Artinya apa? Ketika basis teorinya ini dihubungkan dengan pelayanan publik, maka teori organisasi yang ada di dalam struktur, kemarin kita bahas tentang struktur organisasi institusi publik, sudah Pak Agus berikan kata kuncinya, bahwa budaya yang terjadi berkaitan dengan pembentukan institusi publik, dalam hal ini lebih mengerucut lagi, organisasi atau institusi-institusi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, sedapat mungkin dibuat ramping. Kenapa demikian? Karena ketika institusi itu strukturnya ramping, maka proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Nah, itu kaitan antara teori organisasi, di mana di dalamnya ada struktur organisasi. Kemudian teori network. Ketika kita berbicara teori network, jaringan, hubungan, tidak hanya hubungan antar orang per orang, tetapi di sini dalam konteks institusi publik, hubungan antar lembaga. Makanya ketika kita mempelajari tentang e-government atau e-governance pada masa kini, ada tahapan-tahapan progres yang harus dilalui oleh institusi publik. Bagaimana dia membangun hubungan antara government dengan government, baik itu skopnya misalnya lokal, kemudian skopnya lebih luas lagi di tingkat provinsi atau provinsi, hubungan antara government dengan government, antar dinas dengan dinas, internalnya dia, sampai nanti dia keluar eksternal. Misalnya antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kementerian. Nah, itu yang berbicara tentang teori network itu. Yang ujungnya nanti semuanya akan bisa terkoneksi. Nah, berkaitan ini dikaitkan dengan budaya pelayanan publik itu, berarti cakupan pelayanan itu semakin luas. Jadi institusi publik itu tidak hanya melayani orang-orang yang datang langsung ke kantornya, tetapi bisa saja menyediakan layanan berbentuk aplikasi, sehingga orang tidak perlu datang. Misalnya sekarang
Contohnya misalnya praktek di lapangan, studi di Indonesia misalnya, hampir di setiap kecamatan di Indonesia ini sudah ada program atau aplikasi yang namanya Paten, pelayanan terpadu di tingkat kecamatan. Dan ini diikuti juga oleh desa-desa dan kelurahan. Nah, itu yang berkaitan dengan bagaimana tuntutan paradigma yang terjadi di era sekarang ketika kita kaitkan dengan hal-hal yang bersifat konseptual dan teoritis. Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Nah, ini tolong dicatat hal-hal yang penting sehingga ini bisa dilakukan pengulangan oleh Anda semua ketika Anda membaca kata-kata kunci yang saya berikan mulai dari perkuliahan pertama hingga hari ini. Ya. Kemudian kedua, fokus kita di slide atau di monitor, silakan Anda fokusnya pada kolom NPG, Public Governance, karena saya mencoba akan mengulas dan membedah budaya pelayanan publik dari konsep-konsep NPG ini. Kemudian sifat negara. Kalau kita lihat perkembangannya dari paradigma OPA yang pemersatu, kemudian NPM penekanan pada regulasi, kemudian NPS sudah memberikan penekanan kepada pelayanan, berkembang lagi dia. Dan hari ini, ketika kita memasuki paradigma NPG ini, sifat negara itu pluralis, plural. Nah, ini sangat berkaitan dengan perkembangan paradigma kebudayaan. Linear dengan perkembangan peradaban manusia. Sehingga ketika kita mungkin merujuk pada teori evolusi kebudayaan, di mana Herbert Spencer mengatakan bahwa evolusi kebudayaan itu terjadi pasti dari corak budaya yang homogen menuju corak budaya yang heterogen. Artinya ini berkaitan dengan apa yang menjadi doktrin NPG, pluralis. Sehingga pelayanan publik, institusi publik dimanapun, dia harus bisa melayani siapa saja. Yang dulunya misalnya, yang dalam paradigma sebelumnya misalnya hanya melayani warganya saja, pada hari ini, pada era ini, tidak hanya warganya saja yang dilayani, tapi siapa saja person yang membutuhkan layanan. Baik yang datang langsung ke kantornya secara tatap muka, ataupun yang minta dilayani melalui aplikasi atau website yang disediakan oleh institusi publik. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa. Nah, jadi kata kunci pada sifat negara ini, dia harus welcome kepada siapa saja. Artinya positive thinking. Sepanjang tidak ada hal-hal yang bersifat negatif atau niatan yang tidak baik. Jadi sifat negara itu melayani siapa saja, tidak hanya warga negaranya saja, siapapun itu. Ini yang menjadi kata kunci bagaimana budaya pelayanan publik pada era kekinian ini. Sehingga sifat-sifat atau pribadi yang bersifat fanatik, kemudian primordialisme, kemudian rasis dan lain sebagainya sudah tidak cocok lagi. Bisa dipahami oleh kalian semua? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi ketika kita berbicara sifat negara yang pluralis tadi, kemudian ada juga akar teoritis yang teori organisasi, Pak Gus sudah jelaskan, kemudian bagaimana teori network memaksa pelayanan itu mengalami perubahan paradigma. Titik kritisnya juga ketika kita berada pada era ini, jadi misalnya untuk studi di Indonesia, tidak etis lagi kita berbicara keturunan Arab, keturunan Tiongkok, kemudian kadron, cebong, kampret, itu sudah tidak layak lagi. Seharusnya orang-orang di negeri ini yang merasa berpendidikan, ukurannya itu adalah profesionalisme. Bagaimana kemampuan kinerjanya, senyatanya, bukan sekedar pencitraan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi hari ini
inilah yang menjadi PR besar kita, apalagi Anda generasi milenial, generasi X kalau tidak salah, atau generasi Z mungkin Anda. Jadi hal yang harus menjadi fokus perhatian kita ketika kita berbicara pelayanan publik, ketika kita berbicara servis yang diberikan oleh state kepada publik, adalah substansinya. Bagaimana kualitas layanan, bagaimana kecepatan layanan. Tanpa harus berbicara, oh ini harus diprioritaskan kadrun. Oh, ini harus diprioritaskan etnis keturunan Tiongkok misalnya, yang ekonominya lebih mapan. Itu tidak bisa seperti itu lagi. Jadi kita tidak terjebak pada hal yang berbau rasis, kemudian primordialisme. Justru fokus kita adalah kualitas. Berbicara SDM, berbicara profesionalisme, substansi yang kita utamakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, hari ini itulah sebenarnya salah satu PR besar Anda selaku generasi muda yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini. Bisa dipahami? Oke, sampai di sini ada dari kalian yang ingin bertanya atau melakukan elaborasi, silakan. Belum ada? Kalau belum ada, bilang belum ada. Sehingga Pak Agus lanjutkan. Belum, Pak. Oke, Pak Agus lanjutkan. Kemudian berbicara tentang fokus. Fokus tentunya berkaitan dengan apa yang menjadi paradigma di era kekinian, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh institusi publik dalam melayani. Jadi pada saat OPA dulu, dia fokusnya lebih banyak ke sistem politik. Tetapi ini menjadi referensi pembelajaran oleh kita semua dan termasuk oleh Anda sebagai generasi berikutnya. Karena saya ingin mengatakan, hal yang belum diulas di dalam buku administrasi publik adalah sistem politik. Beberapa referensi, baik itu referensi yang berbicara tentang public policy maupun administrasi negara judulnya, administrasi negara baru dan lain sebagainya, kebanyakan sangat minim mengulas tentang sistem politik. Padahal sebenarnya, kalau kita mau berpikir kritis, segala sesuatu termasuk di dalamnya pelayanan publik, itu berada di dalam bungkus sistem politik. Ini yang menjadi fokus dalam paradigma OPA. Dia bergeser, kemudian pada paradigma NPM itu fokusnya kepada organisasi. Jadi artinya apa? Jadi yang dulunya dia energinya habis untuk memikirkan politik, bagaimana meraih kekuasaan dan lain sebagainya, dikotomi politik dan administrasi, pada paradigma NPM itu mulai fokus perhatiannya pada institusi, pada organisasi. Bagaimana organisasi diberdayakan sehingga bisa melakukan tindakan atau upaya pelayanan yang lebih baik kepada publik. Itu pada paradigma NPM. Dan kemudian pada paradigma NPS, tidak hanya berorientasi kepada internalnya sendiri. Dia tidak hanya membangun institusinya. Misalnya sekarang Dinas Perizinan Kota Denpasar. Dia tidak hanya menata ke dalam. Jadi kalau pada paradigma NPM dia menata ke dalam saja. Tetapi ketika pada paradigma NPS, dia tidak hanya menata ke dalam, tapi dia juga berusaha untuk merespon, menjawab apa yang menjadi kebutuhan publik. Jadi internal dan eksternal. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai di NPS. Nah, kemudian pada paradigma NPG ini, tuntutan atau doktrinnya itu tidak hanya institusi, tidak hanya melayani, tapi bagaimana keberlanjutan hubungan ini. Baik hubungan antara institusi yang memberikan layanan, publiknya, kemudian ada istilahnya hubungan pentahelik. Bagaimana privatnya, bagaimana kelompok akademisinya. Ini bekerja sama dalam rangka memberikan kepastian dalam keberlanjutan hidup bersama itu. Bisa dipahami? Mahasiswa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi paradigma NPG ini
paradigma NPG ini, di dalam paradigma NPG ini, ketika kita berbicara budaya pelayanannya, sebagaimana tadi dia juga memperbaiki institusinya, kemudian dia melihat eksternalnya, citizennya seperti apa, privat atau dunia usaha, orang-orang yang berusaha, pengusahanya seperti apa, kemudian kelompok-kelompok akademisi yang ada di dalam kampus seperti apa, termasuk NGO. Jadi hubungan ini saling berkaitan semua. Dalam rangka yang sekarang didengung-dengungkan, yang ramai mulai dibahas tentang bagaimana melakukan tatanan dunia baru. Bisa dipahami? Sama. Oke, sampai di sini ada dari kalian yang ingin bertanya, silakan. Saya tadi bicara banyak sekali. Saya bicara tentang fokus perhatian Anda ketika menjadi pejabat publik. Jadi tidak lagi bicara kadrun, kampret, cebong, kampret, dan lain sebagainya. Itu hanya, kalau Pak Agus melihat, itu hanya teori zigzag yang mengalihkan perhatian publik untuk berpikir ke sana. Sebenarnya ada hal yang lebih penting yang harus kita perhatikan. Bukan urusan itu. Justru kualitas layanan, kemudian bagaimana kinerja yang dilakukan oleh para pejabat publik di tempat ini, baik dalam konteks lokal maupun konteks regional dan konteks nasional. Ya, ini yang kerap sekali mengecoh publik, sehingga publik itu energinya habis untuk saling serang. Ya, itu kalau anak-anak saya, mahasiswa saya tidak mudah untuk dikelabui dengan hal-hal yang seperti itu. Bisa dipahami? Ada Martini atau siapa yang sering aktif bertanya? Wijaya, Martini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Namamu mahasiswa? Fauzi Rahman, Pak. Ya, Fauzi paling sering ini. Ya, silakan Fauzi. Kalau menurut Bapak nih, Ya. kita kan tahu, Pak, peradaban manusia, perkembangan zaman dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, Pak. Apakah New Public Government yang terakhir ini apakah ada muncul paradigma baru yang akan menggantikan New Public Government ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain sebelum saya jawab ini? Ada? Yang perempuan? Ayo, silakan. Waktu kita masih banyak. Namamu, mahasiswi? Vincentia 047, Pak. Ya, ya. Apa Vincent? Langsung. Ya. Saya mau tanya tentang OPA, Pak. Ya. Nilai utama apa yang menjadi fokus OPA dalam merumuskan, mengimplementasikan kebijakan publik? Oh gitu, itu aja. Ya, Pak, nilai utama apa yang menjadi fokus OPA gitu ya. dalam merumuskan kebijakan publik? Oke. Ada dua pertanyaan dulu. Jadi dua-duanya bagus, sudah menyentuh teori. Jadi saya bangga sama murid saya. Anda ketemu saya, sudah berapa kali kuliah ketemu dengan saya? Artinya berapa mata kuliah ketemu dengan saya? Ini kali kedua ya? Perkuliahan kedua dengan saya. Halo? 3 kayaknya, Pak. Oh, ketiga. Pantas ya. Pantasnya. Jadi dari pertanyaan temanmu ini sudah kelihatan dia. Sudah menukik ke teori. Jadi peradaban manusia, pertanyaannya, tolong didengar, pertanyaannya Fauzi Rahman bagus. Apakah setelah NPG ini ada paradigma lain? Pasti ada. Karena secara dalil atau teori, hal yang pasti itu adalah perubahan. Tidak ada sesuatu dalam semesta ini, dalam dunia ini statis atau tetap. Bahkan bumi ini pun berputar terus dan volumenya mengalami kemungkinan besar pengurangan. Jadi jawabannya jelas, pasti akan ada paradigma yang lain. Bisa dipahami, Mas Fauzi? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana paradigma ke depan. Dan biasanya kecenderungan yang terjadi ketika kita berbicara
hal yang bersifat teoritis dan dikaitkan dengan paradigma kehidupan manusia. Ini ada hipotesis atau tesisnya itu bisa jadi merupakan suatu siklus pengulangan. Jadi bisa jadi terjadi siklus pengulangan. Sebagaimana misalnya putaran jarum jam. Jadi dia berputar kembali. Namun itu hanya tesis. Bagaimana ke depan, itulah sebenarnya pengungkapan sesuatu yang belum terjadi pada waktu yang akan datang. Manusia sulit memastikan hal tersebut. Kalau pada tataran konseptual dan teori, itu namanya orang-orang yang berpikir secara futuris. Bisa ramalan atau prediksinya itu benar, bisa juga salah. Contohnya misalnya, bagaimana tulisan-tulisan Jayabaya yang meramalkan keadaan-keadaan ke depan. Kemudian bagaimana tulisan Nostradamus yang menarik sekali yang mengatakan bahwa akan ada burung besar, yang burung besar, burung besi. Artinya itu pesawat. Dari bahasanya dulu zamannya Nostradamus tidak ada nama terminologi plane atau pesawat, burung besi. Gitu. Nah itu jawaban yang bisa saya berikan kepada Pausi Rahman, karena manusia itu di sanalah keterbatasannya. Dia tidak diberikan, tidak diizinkan mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Itulah kekurangan yang memang dibatasi kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Betul sekali. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Tetapi bagaimana futuris berpikir, tentunya dia mempelajari hal-hal yang terjadi sebelumnya, peradaban. Itu yang saya katakan tadi, sebenarnya futuris itu melakukan semacam pengamatan, elaborasi dalam berpikirnya itu, apakah terjadi siklus dalam kehidupan itu. Bahkan Pak Agus sendiri, ketika orang berbicara era sekarang digital, sebenarnya betul digital, tetapi pelan-pelan kita akan naik ke fase yang lebih tinggi menjadi era virtual, di mana pada masa itu tidak lagi dibutuhkan yang namanya PC, Android. Artinya layarnya itu maya. Nah, Anda bisa cek itu di Twitter. Sekarang saja mungkin perkuliahan sebelumnya sudah Pak Agus ceritakan bagaimana hari ini sudah ada produk Android itu yang bisa memantulkan cahaya, dipantulkan cahayanya ke tanah sehingga layar itu kelihatan di tanah. Itu sudah ciri-ciri akan masuk ke virtual. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Coba. Oke. Kemudian yang kedua, pertanyaannya juga tidak kalah bagusnya ini. Si Francesia, ya, OPA. Basis nilai OPA itu apa? Nah, ini yang perlu Anda cermati semua, karena pertanyaannya sebenarnya juga menukik ini. Jadi silakan dilihat di layar monitor Anda atau di slide Anda. Jadi basis nilai hari ini etos sektor publik. Kemudian fokusnya lihat, fokus OPA dengan fokus yang lain. Jadi di fokus OPA itu energinya lebih banyak difokuskan pada sistem politik. Tetapi ini sebenarnya tidak salah kalau kita melakukan komparasi dengan kondisi kekinian kita di tempat ini, studi kita di Nusantara ini. Karena banyak orang, banyak anak negeri ini yang sangat alergi dengan politik. Padahal ketika kita berbicara manajemen pelayanan publik, yang notabene itu tuntutannya pasti kualitas layanan yang baik, kemudian tidak ada yang namanya perbedaan perlakuan pelayanan atau diskriminasi. Ini tentunya sebenarnya panglimanya adalah sistem politik. Ini yang lepas dari perhatian kita semua untuk studi di Nusantara. Indikatornya apa? Indikatornya ketika kita hubungkan dengan fokus OPA yang basis nilainya sektor publik dan sistem politik ini, yang berkurang di paradigma berikutnya, baik NPM, NPS maupun NPG, seolah-olah sistem politik ini absurd atau tidak dianggap penting. Padahal secara konseptual ketika kita berbicara tata kelola negara, yang notabene hal yang bersifat makro lebih besar, yang di dalamnya ada pelayanan publik, tanggung jawab publik, institusi publik memberikan layanan. Ini panglimanya adalah sistem politik.
Sementara hari ini yang terjadi untuk potret di Nusantara, orang-orang baik dan sukses di negeri ini sangat alergi dengan politik. Banyak orang-orang baik yang golput, ditengarai golput. Banyak orang-orang baik dan sukses justru menghindar untuk menjadi pemain politik praktis. Ya apa ya? Ya apa ya? Iya juga. Ya. Kalau sekiranya dalam sistem politik itu, pemain-pemain politik praktis itu, misalnya lebih banyak diwarnai, diisi oleh orang-orang yang tidak baik, apakah kebijakan publik itu akan baik? Tidak. Tidak. Kalau sudah keadaannya begitu, berhakkah, tidak malukah Anda, orang-orang yang baik itu memprotes kebijakan yang tidak baik itu? Silakan dijawab. Pantas, Pak. Ya. Harus perlu diproses. Jadi Anda biarkan orang, misalnya diduga Anda membiarkan orang-orang jahat itu mengisi sistem politik. Yang akhirnya mereka mengisi kursi-kursi jabatan politik. Kemudian merekalah yang menjadi aktor-aktor pengambilan kebijakan. Muncullah kebijakan yang notabene cenderung kemungkinan besar tidak baik. Apakah layak kita memprotes itu? Silakan dijawab. Layak. Kok layak? Tadi Anda membiarkan orang-orang yang begitu masuk ke sistem politik. Kemudian dia mengambil kebijakan. Layak Anda protes? Enggak, Pak. Soalnya kita tidak masuk langsung dalam. Iya, persis. Ini yang menjadi problem kita di tanah air ini sebenarnya. Hipotesanya, tesisnya, dugaannya seperti itu. Bagaimana fenomena di sekitar Anda, tetangga Anda, teman-teman Anda yang senior-senior Anda yang baik dan sukses itu? Kira-kira mereka mau nggak jadi pejabat politik? Silakan lihat, silakan cek praktek keseharian kita di sekitar kita itu. Benar tidak yang Pak Agus katakan? Benar, Pak. Jadi kalau mau merubah, membuat sistem politik ini semakin bagus, kalau mau merubah tata kelola negara semakin bagus, kemudian manajemen pelayanan publik menjadi semakin bagus, transparan, tidak ada korupsi dan lain sebagainya, maka sistem politik itu harus dikuasai oleh orang-orang yang baik dan benar. Kalau sistem politik itu masih dikuasai oleh, katakanlah misalnya diduga para oknum-oknum Bromocorah, ya produk-produk turunannya mulai dari produk sistem hukum, kemudian sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem pertahanan keamanan, sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan lain sebagainya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya akan menjadi tidak berguna, Pak. Ya, makanya jangan heran, mohon maaf, ini kan otokritik untuk kita semua. Bagaimana implementasi BPJS, kemudian bagaimana regulasi pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Anda lihat sendiri. Kemudian bagaimana yang paling miris sekali, bansos itu dikorupsi loh, bansos untuk orang miskin. Gila nggak itu? Gila nggak? Ya, gila sekali. Paling gila itu. Jadi paling kurang, mohon maaf, paling itu sudah di luar nalar manusia sehat. Bantuan untuk orang miskin dikorupsi itu. Ya enggak? Ya enggak? Ya, benar atau tidak itu? Iya, Pak. Benar, Pak. Jadi saya harapkan adik-adik saya, apalagi Anda sudah ketemu saya di 3 mata kuliah. Dan ini saya bangga pada Anda semua. Itu contohnya dari pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah mulai menukik ke teori, tidak hanya bersifat praktek. Kalau praktek itu gampang, tapi Anda sudah bisa bertanya secara hal yang bersifat substansi atau teoritis. Ini saya bangga sebagai pengajar Anda. Ya, jadi saya harapkan ini tidak hanya di kelas saja. Bagaimana Anda mempunyai komitmen integritas. Saya berdoa biar kalian semua mudah-mudahan semuanya bisa menjadi pejabat publik.
Jadi apa yang saya ajarkan kepada kalian itu, itulah yang menjadi role Anda. Jadi tidak gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat media mainstream, provokatif, menggiring opini Anda. Jadi anak-anak saya itu harus bisa lebih peka memahami mana itu data, mana itu fakta, sehingga dia bisa berpikir dan mengambil keputusan dalam segala tindakannya. Ya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Waktu masih 6 menit, silakan. Silakan. Kalau tidak ada, bagus lanjutkan. Kemudian berikutnya NPG dihubungkan dengan fokus, tadi sudah dibahas berkaitan dengan pertanyaannya Francis Siska tadi. Penitik berat fokusnya yang OPA sistem politik, kemudian bergeser akhirnya di NPG organisasi sudah saya bagus jelaskan di dalam lingkungannya. Jadi faktor eksternal itu sangat berpengaruh sehingga yang namanya pejabat publik hari ini di era kekinian seharusnya betul-betul orang yang menguasai apa yang menjadi tugas pokok fungsinya. Misalnya bahasanya kemarin saya nonton di TikTok itu, siapa orang paling kaya di Tiongkok itu? Ada yang ingat? Siapa manusia paling kaya di Tiongkok itu? Saya lupa namanya. Yang punya Alibaba. Masih ingat? Namanya siapa? Jack Ma. Jadi Jack Ma ada di TikTok mengatakan bahwa yang penting itu pemimpin itu bijaksana. Betul. Sebenarnya itu linear dengan pendapatnya Plato. Berarti Plato ada di era tahun 400 sebelum Masehi itu. Plato mengatakan pemimpin terbaik sebenarnya filosof. Itu sebenarnya diubah kalimatnya oleh Jack Ma. Jadi kata kuncinya bijaksana. Bijaksana itu berarti filosof. Tetapi filosof itu, bijaksana itu ya cerdas sebenarnya itu. Tidak hanya cerdas intelektual, tetapi cerdas EQ dan cerdas hatinya. Itu sebenarnya. Artinya bukan orang bodoh pemimpin itu. Itu yang perlu dicermati berkaitan dengan konteks NPG kekinian, kaitan dengan pelayanan publik. Jadi dia memahami bagaimana organisasinya, bagaimana lingkungannya. Jadi ketika ada penekanan-penekanan dari aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dia tidak mudah dipengaruhi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bukan seperti boneka, mohon maaf, bukan seperti boneka. Kemudian lama mengambil keputusan. Keputusan yang harus diambil hari ini bisa mundur sampai besok atau 2 hari. Tidak bisa seperti itu. Ya, pejabat publik tidak bisa seperti itu. Ya. Itu sebenarnya yang dimaksud oleh Jack Ma dan linear dengan pendapatnya Plato sebenarnya. Ya. Kemudian penitik beratan pada era kekinian negosiasi. Jadi bahasa negosiasi dalam konteks Indonesia itu musyawarah mufakat. Ada hearing, ada sosialisasi, ada rapat koordinasi. Jadi tidak serta-merta apa yang menjadi keinginan pemimpin harus diambil. Harus melakukan komunikasi, negosiasi. Apa yang terbaik untuk semua. Ya, itu yang pendekatan NPG. Kemarin berkaitan dengan pada pertemuan sebelumnya sudah Pak Agus jelaskan objeknya. Jadi hari ini ketika kita berbicara pelayanan publik, budayanya seperti apa? Baik budaya, terutama budaya organisasi yang memberikan layanan, ya dia harus memiliki sikap siap melayani siapa saja. Jadi customer tidak hanya citizen, tidak hanya ber-KTP, tetapi semua orang. Ada perlakuan semacam equity, persamaan hak bagi orang-orang yang minta dilayani. Bisa dipahami? Nah, di layar ditulis penduduk plus. Jadi kalau NPS penduduk saja, tapi kalau NPG penduduk plus. Ya tentunya berkaitan dengan ini, pasti cara-cara melayani dan lain sebagainya tentunya ada teknik-tekniknya. Ya. Kemudian prosesnya seperti apa? Proses pelayanannya ya sangat fleksibel. Jadi
ketika berbicara proses pelayanan, budaya pelayanan dalam institusi publik kekinian, pada pertemuan sebelumnya Pak Agus tekankan itu. Sebagai pejabat publik, ketika orang minta mengadu atau minta perlindungan, minta diselesaikan masalahnya, hal yang perlu digarisbawahi oleh kalian semua, Pak. Berulang kali Pak Agus katakan, ketika Anda menjadi pelayan atau pejabat, orang datang ke kantor Anda minta dilayani, minta dicarikan solusi. Hal yang tidak boleh terjadi apa? Masih ada yang ingat? Ayo, masih ada yang ingat? Berulang kali Pak Agus katakan kalimat itu. Ketika saya ke kantor Anda sebagai pimpinan, saya minta diselesaikan masalah saya. Hal yang tidak boleh kalian lakukan apa? Silakan jawab. Ada yang bisa menjawab? Tidak memberi solusi. Siapa itu menjawab tadi? Siapa itu? Siapa? Susan Amfotis. Susan Amfotis. Oke, berarti menyimak penjelasan Pak Agus. Jadi tidak boleh kalian tidak memberikan solusi. Jangan sampai bahasanya solusinya tidak ada solusi. Percuma ada institusi publik, kan begitu? Bisa dipahami? Bisa dipahami oleh kalian semua? Bisa. Pak. Oke, demikian dulu pertemuan kita malam hari ini. Sebentar Pak Agus share ke WA Group materi malam ini, silakan Anda baca materi tambahannya. Akhirnya perkuliahan Pak Agus tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Malam, terima kasih Pak. Selamat malam, Pak.